Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, di sini saya perwakilan dari alumni mahasiswa STKIP PGRI Banjarmasin jurusan Pendidikan Seni Tari. Dalam hal ini saya akan mengangkat sebuah musik yang pada zaman dulu atau dikenal dengan musik bamban. Untuk lebih lengkapnya kita akan wawancara kepada salah seorang pelaku seni musik bamban. Jadi kita tanya lebih detailnya bagaimana sejarahnya dan lain-lain, biar membuat kita atau orang-orang lain itu tahu bagaimana sih musik bamban tersebut. Nah, jadi kita tanya dengan ahlinya atau pelaku seninya pada masa zaman beliau main musik bamban. Oke, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Ervan Anggriawan, alumni dari STKIP PGRI Banjarmasin jurusan Pendidikan Seni Tari. Saya mau tanya dulu, untuk Bapak namanya siapa, Pak? Nama kita Bapak Muhammad Aini, Ya. SPD, pekerjaan seorang guru SD, ya, yang terakhir yang menjabat sekarang ini adalah selaku kepala sekolah pada SDN di Kecamatan Pianik, Kabupaten Tapin. Oke. Untuk alamat sendiri, Pak, di sini? Alamat kami ini adalah Desa Bamban Utara, RT 1, RW 1, Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kendangan. Oke. Kita langsung aja untuk nanya bagaimana musik bamban. Ya, pertanyaan pertama, mungkin ada 5 pertanyaan yang saya akan tanyakan ke Bapak. Yang pertama, bagaimana sejarah terciptanya musik bamban? Sejarah berdirinya musik bamban itu sebenarnya musik bamban ini adalah musik tiup yang populer pada masa itu. Menurut para pendahulu kami, ini masalah berdirinya dan sejarahnya musik bamban ini diperkirakan berdirinya musik bamban ini sekitar tahun 1930 dan antara tahun 1930 dan 1931. Pada masa itu musik bamban adalah satu-satunya musik yang menurut para pendahulu yang pernah kami kami tanyai atau kami konsultasikan. Ya. Ini adalah satu-satunya musik yang ada berdiri di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada masa itu, yaitu musik bamban. Jadi sejarah berdirinya musik bamban ini antara sekitar
tahun 1930 dan antara tahun 1930 dan 1931. Jadi antaranya sekitar itu. Secara fakta musik bamban ini oleh para pendahulu itu dengan tidak ada catatan yang yang baku. Jadi musik bamban ini berdirinya ya sekitar itu. Jadi perkiraannya sekitar tahun antara tahun 1930 dan antara tahun 1930 dan 1931. Itu menurut para pelaku sejarah musik bamban pada waktu masa itu, para pelaku pemusik kayak itu lah. Kemudian kalau menurut keterangan para pelaku waktu masa itu, ini awal-awal berdirinya musik bamban itu hanya belajar secara otodidak, tidak ada guru. Jadi itu musik bamban itu waktu itu mendapatkan alat daripada musik bamban itu menurut keterangan itu membeli sendiri berarti. Memberi dalam artian ini membeli pada entah apa dari salah satu perusahaan atau ada orang yang menjual kayak itu nah. Berarti itu membeli alat itu apakah swadaya atau bagaimana? Swadaya masyarakat, Mas? Ini kalau menurut keterangan oleh pendahulu kami itu, musik bamban pengadaan musik bamban itu ada yang perkumpulan dari pemain dibantu oleh swadaya masyarakat pada waktu masa itu. Nah, jadi sampai bisa menukar satu set menurut keterangan, artinya satu set alat musik pada waktu masa itu. Ia dikatakan cukup lah, kalau lengkap enggak, tapi cukup kayak itu nah. Jadi awalnya pemain musik bamban itu berkisar antara 12 dan 13 orang pada waktu masa itu. Kemudian berkembang sekitar sampai tahun 42. 1942. Iya, 1942. Jadi dari tahun 1931 ya 1930 itu sampai tahun 1942 itu, karena antara 1930 tuh itu masa kalau buka terang itu masih pendudukan Belanda itu. Dan tahun 42 itu kemudian diganti oleh penjajahan Jepang. Nah, pada tahun 42 itulah ini para musik itu kalau menurut keterangan itu semuanya habis terbakar. Dibakar Jepang apakah dibakar Belanda? Itu kemungkinan kalau sejarahnya itu kemungkinan itu ada dua versi itu. Bisa dibakar oleh Belanda, bisa dibakar oleh Jepang. Berarti pada saat itu alat musiknya yang dari swadaya masyarakat pada tahun 1930 itu terbakar pada tahun 1942. Sekitar tahun 42-an itu. Ya. Karena tahun 42 itu kan masa pendudukan Jepang itu, penjajahan Jepang. Terus vakum, tidak berkembang lagi kan. Tahun 42 terus, kemudian ini sekitar tahun 49 itu di tahap kedua ini berdiri lagi, beli lagi alat. Pemainnya ada sebagian orang-orang yang
diambil dari apa orang yang terdahulu. Pemain-pemain Berarti digabung dengan yang baru. Jadi digabung pada sekitar tahun 48 49 itu digabung orang-orang yang antara pemain terdahulu dengan angkatan baru. Berarti beli lagi alatnya. Alatnya itu beli lagi. Itu apakah swadaya juga? Itu ada dari swadaya, ada yang dibeli oleh pemain kayak itu lah. Nah, jadi sekitar tahun 48-49 itu berdiri. Nah, pada sekitar tahun itu, maka ini inisiatif daripada tokoh-tokoh masyarakat pada waktu itu, mencarilah seorang guru musik. Berarti pada tahun yang itu, apakah ada dapat guru musiknya? Apakah pemain yang dulu guru musiknya? Karena pemain yang dulu kan tidak mengerti not, hanya sekedar bisa meniup, bisa melakukan waktu yang angkatan pertama ini. Bisa meniup, bisa melakukan. Setelah terbentuk sekitar tahun 48-49 itu dicarilah atas inisiatif masyarakat, inisiatif pemain, dicarilah seorang guru. Ketemu beliau ini itu diambil dari Martapura yang bernama itu Guru Majdi. Berarti gurunya diambil dari Martapura. Didatangkan ke Bamban. Jadi gurunya tuh ada yang ahli bidang musik, ahli not pada waktu itu. Nah, maka itulah yang mengajarkan musik beserta notnya pada tahun itu. Jadi dari pemusik yang pertama digabung dengan pemusik yang baru. Kemudian bagus berjalan dan para pemusik ini banyak yang tahu not pada masa itu. Notasi apakah itu notasinya notasi balok atau notasi angka? Itu kedua-duanya. Tapi biasanya kalau kita belajar di lewat musik secara langsung itu langsung notasi balok. Tapi kalau biasanya mengaransemen lagu itu notasi angka. Nah, jadi beliau ini, Pak Majidi inilah orang yang pada waktu itu ahlinya di bidang musik tiup. Kalau menurut keterangan beliau ini pernah belajar di sekolah di Filipina, Manila. Pulang ke Tanah Banjar, pulang ke Papua, maka beliau bersedialah pada waktu itu untuk melajari musik bamban ini. Jadi itu pada tahun angkatan kedua, karena pada waktu itu musik pertama tadi terbakar, beberapa tahun vakum. Nah, sekitar tahun 48-49 ini itu dibentuk kembali atau dibentuk ulang. Oke, mungkin itu. Akhirnya tuh kan ada para pemusik, pemusik-pemusiknya tuh jumlahnya antara sekitar antara 12 dan 13 orang pada waktu itu. Itu dari orang-orang para pemusik itu hampir keseluruhan itu mengerti not pada masa itu. Memang pada waktu masa itu kebanyakannya lagu-lagu yang dimainkan di musik tiup pada waktu itu adalah berupa keroncong, langgam, mars. Oh, itu berarti jenis lagunya. Ada keroncong, langgam, ada mars.
Jadi itu yang berkembang pada waktu masa itu. Berarti Karena sudah itu menurunkan perkembangan zaman pada masa itu. Terus berkembang sampai tahun 47 itu enggak sampai tahun bukankah itu tahun 49 iya, itu kan 1949 ya dapat guru. enggak, itu tahun kemudian tahun sekitar tahun 55 tahun 55 atau 1955 jadi sekitar tahun 1948 sampai tahun 1955 itu para pemusik band ini yang ahli not itu di apa namanya itu ditariknya oleh Jabatan Kesenian Angkatan Darat Banjarmasin Kodam 10 Lambung Bangkurak pada masa itu, seperti Pak Amar Kusasi, Tugenal Tarsat, Pak Majidi tadi, itu yang utama. Itu adalah 3 orang ini termasuk tokoh ahli dalam musik bamban. Nah, setelah beliau yang 3 orang ahli ini ditariknya oleh Jabatan Kesenian Angkatan Darat di Banjar, maka pudar lagi. Dan alat musiknya pada waktu itu sudah banyak yang tidak bisa dipakai lagi. Jadi alat musik tuh banyak yang kada bisa sudah dipakai tidak lagi. bisa digunakan lagi. Tidak bisa digunakan lagi. Bahkan setelah itu, setelah yang 3 orang ini tokoh-tokoh itu apa namanya itu sudah beberapa tahun kemudian vakum lagi. Di samping alat-alat musik ini karena kalau digunakan lagi sebagian muncul alat musiknya itu. Nah, jadi sampai beberapa tahun kemudian itu ada sisa-sisa musik itu sekitar tahun 70-an itu berdiri kembali tahap ketiga berarti. Tahap ketiga sekitar tahun 1970. Sekitar 1970 ini berdiri lagi ini musik bambannya berdiri lagi. Iya. Tapi generasi yang ketiga. Generasi yang ketiga. Iya. Generasi ketiga ini generasi yang apa namanya itu orang yang apa namanya ini yang pada apa namanya itu orang tuh masih awam dalam bidang not. Pada mengerti, sudah tidak mengerti lagi karena yang itu yang terdahulu ini kan ada yang tahap kedua ini ada yang meninggal orang-orangnya kan, pelakunya itu pemusiknya tuh ada yang ke Banjar ditarik oleh Jabatan Kesenian Angkatan Darat itu dari Jakarta itu. Nah, ada yang meninggal, ada yang ditarik ke sana. Jadi akhirnya alat musik ini kada terawat lagi, rusak sebagian. Ada beberapa biji alat musik yang bisa dimanfaatkan. Nah, maka sekitar tahun 70-an itu berdiri lagi. Tapi di tahun 70 itu adalah ini berkembangnya. Karena alat musik ini apa namanya itu ada memungkinkan lagi. Sudah tidak memungkinkan berarti sudah mulai dari tahun 1970 alat musiknya tidak memungkinkan. Iya. Jadi kemudian sekitar tahun 81 ini, sekitar tahun 81 di masa kita pelakunya. Iya. Jadi kami ini angkatan tahun 81.
angkatan tahun 1981. Apakah itu bisa Jadi, bilang generasi keempat? Itu dianggap generasi keempat itu tahap keempat itu. Jadi alat musik waktu masa tahun 1981 itu ada tersisa beberapa biji alat musik pada waktu itu yang masih apa namanya itu bisa dipakai, tapi karena dimakan usia kan itu, nah itu diperbaiki, kemudian pada sekitar tahun 1981 itu ada orang hendak berjual alat musik di Amuntai satu set. Jadi waktu masa kami pelakunya itu tahun 1981 itu menukar di Amuntai itu sekitar 14 biji alat musiknya. Kalau jangan salah itu rasanya trompet 2, piston 2, tambur 1, penabuh 1, itu alto 2, piston 2, trombon 1, kemudian apalagi itu tenor sama bariton 3 biji, tambah bass 1 biji waktu itu. Nah itulah alat musik yang kami beli di Amuntai pada tahun 1980. tahun 1981 waktu itu. Berarti karena alat musik ini kan ya, ini sudah tua juga alat musiknya itu. kalau yang beli di Amuntai, apakah itu bentuknya swadaya juga atau bagaimana? Itu dulunya swadaya masyarakat. Jadi masyarakat ini karena ada gagasan daripada tokoh-tokoh masyarakat dan para pemusik-pemusik pendahulu kami, itu digagas, artinya bangun aja kembali musik ini supaya artinya nih kita nih jangan sampai hilang musik band-band ini. Nah pada tahun 1981 inilah musik band-band ini diberi nama dengan nama musik Ika Buana. Jadi waktu itu kami ini bekerja sama dengan Korem Kandangan. Bekerja sama itu antara pemusik band dengan Korem di Kandangan. Pada tahun orang-orangnya pada waktu itu ada yang diambil dari generasi tua, generasi muda, dan generasi remaja. Seperti kami ini termasuk generasi remaja. Jadi kami ini adalah termasuk sisa-sisa apa namanya ini nih dari pelaku sejarah. Jadi kami ini dari angkatan kami ini kalau sudah apa namanya tuh angkatan tua dan angkatan muda nih kebanyakannya sudah meninggal orang-orangnya. Jadi kalau kami ini kan apa arahnya tuh kan kebanyakannya sudah hampir mencapai usia ini kan sudah di atas 50-an kayak itu lah umur. Kita aja sudah umur 56 tahun. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa saja alat-alat musik yang digunakan dalam musik Bamban? Alat yang digunakan terutama kelihatannya kan tidak jauh berbeda. Alat musik tiup ini tidak jauh berbeda dari angkatan
para generasi tua dulu, generasi apa namanya itu kan dari tahap pertama, tahap kedua, ketiga. Kami ini adalah tahap keempat hitungannya. Berarti alat musiknya sama. Alat musiknya sama. Ada trompet, ada penabuh, ada tambur, ada apa namanya itu, ada piston, ada bariton, ada tenor, ada samsor. Itu alat musiknya tuh. Ada apa namanya itu, bass. Jadi alat musik yang kami gunakan itu, jadi kami ini adalah pada waktu tahun 81, generasi kami ini pada tahun 1991 itu pemusik waktu pada itu berjumlah 18 orang pemusik. Oh, berarti 18 orang 18 orang pada generasi keempat. Pada generasi keempat tuh. Alat musiknya iya dikatakan apa namanya itu, karena ini alat musiknya itu larang kan, sulit membeli. Jadi hitungan itu alat musiknya itu ada yang apa namanya itu banyak ada sempurna lah alat musiknya. Cuma karena alhamdulillah pada waktu itu kan kami itu kaum merawatnya dengan sebaik-baiknya, yang masih bisa kami gunakan, tidak bisa digunakan ya apa boleh buat kayak itu kan. Membeli memang ada orang jual, tapi harganya sangat larang, sangat mahal. Oke. Untuk alat musik ini, kalau pada zaman dulu itu bikinan mana alat musik yang dulu pada generasi sebelum generasi Bapak? Jadi alat musik terutama yang kami gunakan, yang kami beli dari Abuntai, itu alat musik itu keluaran dari Paris, Prancis. Oh, Prancis. Bunyinya bagus, melengking, bukan seperti alat musik yang sekarang ini. Bagus, karena itu alat musiknya itu terbuat dari apa namanya itu, gangsa, kalau mau keterangan itu campuran antara kuningan dengan tembaga. Oh, berarti gangsa. Iya. Bukan seperti alat musik yang sekarang ini. Bukan seperti alat musik yang sekarang ini. Ini kemungkinan besar alat musik itu bisa tidak ada lagi di Indonesia ini. Tidak ada lagi di Indonesia. Tidak ada lagi di Indonesia. Atau produk yang kemarin yang dulu. Tidak ada lagi mungkin itu produk-produk tuh. Itu kan peninggalan kemungkinan itu dari sisa dari penjajahan Belanda waktu masa itu. Oke, untuk alat musik untuk sekarang ini apakah masih ada peninggalannya? Kemungkinan, atau ibaratnya tuh alat musiknya itu saksi sejarah. Memang alat musiknya yang masih tersisa itu penabuh, itu apa namanya itu, dauh, kalau kami menyebutnya di sini kan dauh, penabuh gitu. Terus tambur masih tersisa, ada 1-2 alat musik yang masih ada tapi tidak bisa lagi digunakan. Oke, berarti walaupun ada cuma tidak bisa digunakan lagi. Iya, karena ini kan apa Sudah namanya usia. sudah dimakan usia, lapuk dimakan usia itu. Oke. Lanjut kita ke pertanyaan ketiga. Pada setiap acara apa saja musik Bamban itu ditampilkan?
pada waktu masa itu musik band-band ini tampil biasanya dalam rangka perayaan perayaan pengantin. Itu ada juga yang pembukaan musabakah bisa. Yang utama benar biasanya kita tampil di hari-hari besar nasional seperti kemerdekaan, hari kemerdekaan, hari 5 Oktober, hari ABRI. Kemudian biasanya kami setiap tahun pada waktu itu membawa panji-panji infanteri. Panji-panji infanteri. Oh, berarti urusannya musik bamban ini ke arah lebih ke tentara. Ke tentara atau ABRI. ABRI. Karena kami ini kan bekerja sama dengan Korem. Oke. Wah, Korem waktu itu kan di Kandangan ini masih ada Korem gitu. Oke. Mungkin apakah ada itu sempat tampil keluar daerah atau keluar dari Kandangan atau kemana, apakah ada? Kami pernah main musik. Kalau daerah Kalimantan Selatan hampir semua kabupaten kan pernah kami jejaki gitu nah. Hampir seluruh kabupaten. Ada yang kami mengikuti upacara, ada mengikuti biasanya pembukaan AIMD biasanya tampil tuh pembukaan AIMD. Dan waktu itu kan masih wilayah benua 5 gitu. Pokoknya kan waktu masa itu tuh kan ada AIMD. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Nama-nama tokoh pada generasi pertama atau siapa-siapa saja nama-nama tokoh pada generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, dan generasi keempat. Adapun tokoh kesenian musik band-band ini pada generasi pertama, kedua itu tokohnya tuh sama orangnya itu. Karena termasuk orang yang penggerak di bidang musik band-band ini. Waktu itu ada yang bernama Dampit. Kita tuh kada tahu juga orangnya tuh, cuma namanya dikenal. Jadi orangnya tuh sudah lama meninggal. Itu termasuk tokoh di kesenian musik band-band di generasi pertama itu. Ada yang bernama Inas, hanya tahu namanya aja itu tokoh generasi pertama dan kedua itu. Kemudian ada yang bernama Ahmad, ada yang bernama siapa lagi, ada yang itu kalau yang generasi pertama itu ada yang bernama Dampit dan ada yang bernama Inas. Itu termasuk tokoh penggerak musik band itu. Kemudian masuk ke generasi kedua itu ada yang bernama Ahmad, di samping Dampit dan Inas ini ada yang bernama Ahmad. Itu masuk ke generasi kedua itu ada yang bernama Tugenal Tarsat, ada yang bernama Ambelar, ada yang bernama Napiah, itu ada yang bernama Japri. Itu tuh udah masuk ke generasi kedua, penggerak. Karena ini pelaku ini
yang tadi itu termasuk mengetahui tahu not ini, mempelajari not ini, termasuk Pamajitinya sendiri. Ini tokoh-tokoh inilah yang kemudian terus mengembangkan musik-musik Bamban ini. Kemudian turun ke generasi ketiga, ini tidak jauh berbeda. Ada Pak Yayat, di generasi ini ada Pak Japri, di situ tokohnya itu yang penerus. Kalau Majdi, Ahmad Kusasi beserta Tubina Tarsab ini sudah ditarik oleh Jabatan Kesenian Angkatan Darat. Jadi tokoh di kampung ini ada yang masih ada Pak Yayat, Pak Japri, ya itulah yang utama penggerak musik Bamban itu. Kemudian turun ke generasi keempat. Ke generasi keempat ini adalah generasi dari kami. Generasi keempat ini ada dari angkatan tua, muda, dan angkatan remaja. Jadi waktu masa itu di tahun 1981 itu kami ini adalah termasuk angkatan generasi remaja. Angkatan generasi remaja ini tokohnya itu adalah Pak Yayat, Pak Ahmad Kusasi. Beliau ini pindah dari Kursik Banjar ke Kandangan. Jadi Pak Kusasi ini terjun langsung memimpin perkembangan musik di Bamban ini. Jadi itu ada dua tokoh masa tahun 1981 itu. Ada Pak Yayat. Pak Yayat ini orang termasuk ahli not. Pak Kusasi ini adalah dari pemusik ABRI, diambil dari Korem Kandangan. Beliau ini ada termasuk tenaga ahli di bidang musik. Itulah yang mengembangkan generasi penerus kesenian musik Bamban ini, sampai musik Bamban ini berakhirnya alat itu tidak bisa lagi dipakai sekitar tahun 1998. Nah, tahun 1998 inilah alat musik itu tidak bisa lagi digunakan, ditampilkan ke acara-acara, baik acara pengantinan, baik acara hari-hari besar nasional, karena berkurang alat musiknya ini, tidak mencukupi lagi, karena ini rusak alat musiknya tuh kalau bisa dipakai lagi. Nah, itulah kendala utama untuk melanjutkan ke generasi berikutnya. Nah, sampai mulai dari tahun 98 sampai tahun 2000 sekarang tidak bisa dikembang. Sampai tahun 2020 ini tidak bisa dikembangkan. Tidak bisa dikembangkan. Oke, apa saja harapan dari Bapak sendiri untuk sekarang ini, khususnya buat musik Bamban tersebut? Harapan Bapak? Harapan kami selaku generasi tua ini, bagi anak-anak muda tuh memang kelihatannya di bidang kesenian musik tuh memang ada bakatnya, namun terbentur oleh
alat musiknya. Alat musiknya. Kalau untuk meneruskan mudah aja, alatnya ada bisa di alatnya yang tidak bisa digunakan lagi. Ya alatnya, terutama alat itu jelas sudah tidak bisa digunakan lagi. Alat yang sekarang tidak bisa membeli. Nah itulah kendala utama. Harga alat musik tiup ini jelas satu biji aja itu mencapai di atas 3 jutaan mungkin harganya satu biji. Ada lagi harapan untuk ke depannya, semoga harapannya bisa dicapai, kemungkinan besar. Ya harapannya tuh kami berharap kepada pemerintah, terutama kan pemerintah Hulu Sungai Selatan atau dinas yang terkait. Mudah-mudahan ini bisa mengembalikan musik bamban ini seperti yang dulu kala. Kalau masalah tenaga pemusiknya jelas di kampung ini pasti bersedia kalau mau belajar. Tapi ya kendalanya itu. Jadi kami ini berharap kepada pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan para dinas terkait bagaimana caranya menanggulangi permasalahan ini supaya musik bamban ini jangan tinggal kenangan, bisa dihidupkan kembali. Ibarat kata tuh kita tuh mengambil agar kita tuh betang yang terandam. Nah itulah harapan kami daripada pemusik kami generasi tua ini. Memang alat musik ini jelas bagi kami tidak terjangkau untuk membeli kalau bukan bantuan daripada pemerintah. Kalau pemerintah nantinya ada kemauan untuk memajukan, untuk mengangkat kembali musik bamban ini, kami dari masyarakat di sini, terutama masyarakat bamban ini, para generasi-generasi yang ada sekarang ini, itu insya Allah bisa untuk meneruskannya, asalkan alatnya ada. Ini kan benturannya alat. Untuk menukarnya kan ini jelas kada tercapai. Nah itu harapan kami. Mudah-mudahan ini bisa tercapai lah. Mudah-mudahan bisa tercapai. Mudah-mudahan pemerintah tingkat 2 Hulu Sungai Selatan ini memperhatikan supaya musik bamban supaya musik bamban ini jangan hanya tinggal kenangan aja. Nah, supaya dapat berfungsi kembali, bisa seperti dulu kala. Nah itu berkat musik inilah desa bamban dapat dikenal orang di Kalimantan Selatan ini. Hulu Sungai Selatan pada umumnya. Karena ini bamban ini adalah satu-satunya musik yang berkembang pada waktu masa itu, pada zamannya kan. Kalau kami generasi tua ini jelas tidak bisa meneruskan kalau tidak dengan bantuan dana yang tidak tapi dana itu tidak sedikit itu untuk mengangkat musik bamban ini. Andai kata alatnya tuh murah, dapat ditukar dengan itu kemungkinan besar bisa dibeli. Oke. Semoga kedepannya ada lah nanti bantuan dari dinas-dinas terkait
artinya dalam artian memperhatikan lah. Iya, ataupun donatur-donatur yang bersedia untuk penerus musik Bamban ini. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih banyak untuk wawancaranya ini. Saya selaku atau pengagum lah dari musik Bamban. Terima kasih atas ilmunya, atas bincang-bincangnya malam ini. Mungkin saya mewakili seluruh warga yang cuma mengenal musik Bamban tapi tidak tahu lebih detailnya. Mungkin saya cuma mewakili untuk menanyakan kepada Bapak. Saya terima kasih banyak untuk waktunya untuk malam ini. Untuk lebih jelasnya kalau mau bertanya silahkan tanya sendiri kepada beliau. Alamat beliau di Bamban Utara, Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kandangan. Beliau adalah generasi keempat musik Bamban. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton. Semoga bermanfaat videonya. Untuk video ini saya sudahi sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.